Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Baik dalam bacaan pertama dalam kitab Samuel maupun dalam Injil, ditampilkan keluarga Hana yang pergi ke bait Allah di Silo membawa Samuel. Dan dalam Injil kita melihat keluarga Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem. Ada apa ini? Begitu kita membaca ini, sebetulnya begitu juga Roh Tuhan menuntun kita agar kita melihat bahwa dalam keluarga-keluarga ada semacam dorongan yang tidak bisa tidak. Dorongan yang selalu akan ada adalah bahwa orang tua membawa anaknya ke rumah Tuhan. Dan ini bahasa yang sangat
penting bagi kita bersama. Bagaimana orang tua akan menuntun, membawa anak-anaknya untuk mengalami secara formal pengalaman dengan Allah di rumah Allah. Gampangannya omong, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, tidak bisa lepas tanggung jawabnya untuk menuntun anak-anaknya bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi yang saya pakai istilah adalah bertemu. Bagaimana Bapak Ibu menjadi pendorong, penuntun agar putra-putri panjenengan itu bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Selama ini yang pengalaman Bapak Ibu bagaimana? Bagaimana mengerjakan ini atau melakukan tuntunan dan dukungan ini agar putra-putri berjumpa dengan Tuhan. Tentu ada macam-macam cara. Baik. Dan yang penting adalah justru di situ. Peranan Bapak Ibu pertama-tama adalah membawa putra-putri itu berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, ini juga tidak kalah menarik bagaimana kitab suci menampilkan rahmat yang luar biasa besar ini, dan secara khusus kita renungkan, kita kunyah, kita refleksikan pada hari keluarga kudus. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Kisahnya tentu Bapak Ibu hafal. Kok Yesus tidak bersama, lalu dicari. Bukan sebagai beban, bukan sebagai sesuatu yang memberatkan, tetapi secara sangat alamiah ditanam oleh Allah di dalam hati kita, roh kebapaan dan roh keibuan untuk terus hadir dan mengawasi, dalam arti melihat kehadiran anak di dalam keluarga kita masing-masing. Dan ini keluar dari kekhawatiran, keluar dari kasih, keluar dari tanggung jawab, keluar dari bentuk apapun yang akhirnya melahirkan keprihatinan dan keputusan untuk selalu mengamati kehadiran anak di dalam keluarganya, tidak berjalan sendiri-sendiri. Saya tidak ingin menyebut ini sebagai beban, tetapi inilah panggilan kekasan keluarga Kristen. Bukan sebagai beban, tetapi bahwa roh itu tumbuh di dalam hati kita masing-masing, baik sebagai bapak maupun sebagai ibu, untuk terus melihat apakah anak itu hadir dalam kebersamaan kita, juga dalam perjalanan-perjalanan, juga dalam pengalaman-pengalaman yang dialami oleh anak-anak kita. Dalam beberapa minggu ini, khususnya selama masa Advent, di Kota Baru ini menarik. Bagaimana beberapa orang tua mempunyai pandangan yang ada kekhawatirannya, ada kegembiraannya, juga ada rasa percaya yang tumbuh pada putra-putri, para remaja dan OMK yang selama masa Advent itu, maaf bahasanya yang saya pakai adalah edan-edanan gitu. Gila-gilaan mereka itu membangun proses-proses agar Natal kita bisa kita rayakan dengan baik.
dari admin, dari pembuatan QR code, dari hiasan-hiasan Natal yang berubah dari waktu ke waktu, tentang tampilan-tampilan bahan renungan dan segala macam. Beberapa orang tua mengatakan, waduh, rumah kita itu sekarang jadi hotel. Anaknya tidak hanya pulang petang, mulai ada yang pulang pagi. Pulang dari pastoran, makan, tidur, nanti bangun lagi, pergi lagi. Tetapi Bapak Ibu, inilah yang sedang dialami oleh anak-anak kita, putra-putri kita. Proses-proses perjumpaan di antara orang-orang muda ini sendiri yang juga membuat mereka belajar satu sama lain. Dan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu ketika putra-putri panjenengan membuat kegiatan-kegiatan dan pengolahan-pengolahan bersama dengan teman-teman mereka di pastoran. Ya, saya minta maaf tidak selalu bisa neraktir mereka, meskipun Romo Thomas dan Romo Fajar bisa berbaik hati mendampingi mereka terus juga. Tapi sebagai orang tua, sebagai pastor paroki, saya melihat keindahan yang luar biasa yang tumbuh di dalam komunitas orang muda ini. Meskipun dari sisi yang lain Bapak Ibu khawatir, kok anakku ora mulih-mulih. Ada tuh yang merasa gitu ya. Iya. Tapi ini yang sedang mereka alami. Jadi ada proses-proses perkembangan anak yang tidak selalu bisa kita ikuti. Tetapi pada mereka dengan proses-proses mereka itu Allah juga hadir dan menumbuhkan mereka. Maka dalam keluarga memang ada macam-macam soal. Ketegangan-ketegangan antara kebersamaan kita, tetapi juga di satu pihak ada dorongan-dorongan agar masing-masing anggota itu terus berkembang, bergerak turut dengan dinamika panggilan Allah pada mereka masing-masing. Tidak mudah menyatukannya. Karena tidak ada rumus yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ini juga ingin saya sampaikan kepada orang-orang muda. Untuk Bapak Ibu mungkin agak mengejutkan, tetapi baik kalau kita pahami bersama. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganlah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Sebuah potret keindahan kebapaan dan keibuan yang disampaikan kepada anaknya dengan tulus. Mungkin jawaban Yesus agak aneh dan membuat kita, ini jawaban apa? Jawaban Yesus adalah, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Jawaban ini hanya ada pada Yesus. Maka untuk putra-putri, untuk orang-orang muda, jangan memakai ini untuk melawan orang tua. Gitu ya. Jawaban ini adalah khas Yesus karena hubungannya dengan ya rumah Allah itu ya. Kecuali mungkin juga ya orang-orang muda kita mulai tertarik bahwa pastoran itu sebagai calon tempat tinggalnya gitu ya. Nah, monggo saja gitu ya. Mulai berpikir tentang panggilan untuk jadi imam. Welcome. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada satu lagi yang mungkin membuat kita itu kaget. Saya sering mendengar ibu-ibu atau bapak-bapak merasa anaknya tidak mendengarkan bapak atau ibu.
Dan itu bisa membuat sedih. Ada yang merasa kok anak saya berani dan mulai menusuk, kata-katanya itu menusuk. Semoga putra-putri, Bapak Ibu, orang-orang muda, anak-anak memahami ini dengan latihan dewasa. Jawaban apapun, kata-kata apapun yang kita sampaikan kepada orang tua kita, barangkali memang terjadi menusuk hati mereka. Tetapi marilah kita belajar untuk juga mendengarkan kata-kata orang tua kita. Memang anak-anak, orang muda membutuhkan, kalau tinju itu sparring partner gitu ya, latihan melawan. Nah, untuk anak-anak, lawan yang paling aman itu ya bapak ibunya. Kalau anak melawan guru di sekolah atau melawan aturan sekolah, ya kena sanksi. Melawan aturan lalu lintas, ya kena sanksi. Tapi kalau anak-anak melawan bapak atau ibunya, uang saku tetap diberi, makannya tetap tersedia, benar nggak? Kalau kita melawan bapak ibu, apakah kita lalu nggak boleh makan? Ya tetap boleh, tetap disediakan makan. Gitu. Tetap ada kamar, tetap ada tempat tidur untuk kita. Ketika kita anak melawan orang tua, mengapa? Untuk anak ini adalah sparring partner gitu ya. Belajar menemukan identitasnya. Kalau aku ngantem sekian atau saya melawan dengan kata-kata ini, apakah bapakku atau ibuku memberi reaksi keras padaku atau tidak? Kalau di sekolah mungkin aku akan dihukum. Melawan aturan lalu lintas, aku kena tilang, kena denda. Tapi ketika aku melawan bapak atau ibuku, aku tetap merasa aman. Karena aku yakin bapak atau ibu tidak marah, tidak memutus hubungan, dan tidak memberi denda. Percaya, ini yang menjadi penting. Percaya bahwa dicintai. Maka pada pesta keluarga kudus, ingin saya sampaikan kepada siapa saja yang masuk dalam kategori anak di dalam keluarga, adalah bahwa kita bisa sparring partner dengan bapak atau ibu kita. Tetapi di sana kita temukan cara kita menghormati orang tua kita. Ini menjadi penting. Dan bapak ibu untuk tidak terlalu mudah sakit hati, karena ruang pemberontakan atau sparring partner ini diperlukan bagi mereka. Mengapa? Karena mereka percaya kepada orang tua. Saya ingin menyampaikan poin yang terakhir. Apa yang ada di dalam keluarga kita? Apa yang paling indah dalam keluarga? Selain kebersamaan, yang membuat kebersamaan itu sendiri menjadi sangat berarti adalah bahwa keluarga tempat pengampunan dalam anggota itu mendapatkan bentuk nyata. Kalau tidak ada pengampunan, anggota keluarga kita akan pergi. Tapi justru mengapa kita bisa bertahan juga ketika pasangan itu bisa menyakiti orang yang dicintainya. Ketika suami bisa menyakiti istrinya, atau istri menyakiti suaminya, atau bapak ibu menyakiti anak-anaknya, atau anak-anak menyakiti bapak atau ibunya. Keindahan keluarga terletak pada pengampunan. Karena sakit yang paling sakit adalah sakit yang ditimbulkan oleh orang yang kita cintai
dan yang mengatakan bahwa dia mencintai aku. Itulah sakit yang paling sakit. Dan dalam keluarga itu yang paling sering terjadi. Tetapi kita bisa dikuatkan kalau kita mempunyai pengampunan satu sama lain. Dan pengampunan bukan keberhasilanku, bukan keberhasilan dia. Tapi pengampunan dalam keluarga adalah rahmat Allah. Maka siapapun, keluarga manapun yang menendang, yang menolak rahmat Allah, tidak bertahan. Karena pengampunan tidak terjadi. Mengapa kita sulit mengampuni? Karena kita memisahkan Tuhan dari hidup kita. Dari akal kita, polse atau kebijakan kita, atau niat-niat kita. Tetapi ketika Allah masuk di dalam cara-cara keputusan kita, lalu pengampunan bisa terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, masih ada banyak hal yang bisa kita renungkan dalam pesta keluarga kudus. Tapi saya kira tidak perlu kita perpanjang. Rahmat ini sungguh luar biasa. Mari kita hidupi keluarga kita dengan tetap menghadirkan pengampunan. Kita buka juga sparring partner itu tidak apa-apa. Karena ada kepercayaan. Nanti sesudah ini kita akan bersama-sama mengadakan penyegaran janji perkawinan. Maka Bapak Ibu, suami istri yang duduknya berjauhan, saya beri kesempatan untuk berdekatan dulu gitu ya. Boleh saat ini boleh tukar tempat gitu ya, supaya Bapak Ibu yang berjauhan mungkin bisa berdampingan, mungkin anaknya bisa di samping. Lalu kita akan mengajak Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri mengadakan penyegaran janji perkawinan. Termasuk di dalamnya, coba direnungkan, janji-janji nikah itu bagaimana panjenengan lakukan. Pengalaman saya mendengarkan pengalaman orang-orang tua adalah ketika ingat, oh janji nikah, iya aku mencintai dia. Baik. Tetapi yang dilupakan adalah menghormati. Mencintai tapi bentuk-bentuk penghormatannya hilang. Nah, lalu kita kuatkan lagi, kita beri bentuk konkret bagaimana nanti kita bisa melanjutkan bentuk-bentuk penghormatan kita satu sama lain. Kami persilahkan kita bersama-sama dahulu menyatakan syahadat kita, dan sesudah itu kita mengadakan secara bersama-sama peneguhan hidup janji perkawinan Bapak Ibu sekalian.